Hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan belajar tentang menyiapkan anak menuju akil balik, ya, menyiapkan anak menuju akil balik. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman bahwasanya di dalam Islam itu ada 4 fase pendidikan. Ya, jadi pada zaman Rasulullah SAW itu ada 4 fase yang kurikulum ini bisa dipakai nanti sampai hari kiamat. Yang pertama adalah fase tufulah. Tufulah itu fase di mana anak-anak dari mulai bayi, yang anak kecil, sampai sebelum tamyiz. Ya, kemudian setelah itu fase tamyiz. Nah, nanti dari tamyiz ada fase di mana disebut dengan murahaqah. Murahaqah sebelum menuju ke jenjang akil balik ini harus dilewati terlebih dahulu tufulah, tamyiz, murahaqah, baru kemudian yang keempat adalah syabab, pemuda atau pemudi. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya ternyata di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW itu tidak ada yang namanya kata-kata remaja. Adanya dari murahaqah antara fase tamyiz dan fase syabab adalah murahaqah. Dan setelah murahaqah itu bukan remaja tapi syabab atau syababah, ya, pemuda dan pemudi. Kalau kita lihat, ya, kita biasa ikut-ikutan yang viral-viral, ya, ikut-ikutan yang lagi rame. Kita katakan, "Oh, kamu sudah jadi remaja." Padahal kata-kata remaja itu kalau kita tahu, ya teman-teman, itu adalah berasal dari kebudayaan-kebudayaan barat. Jadi Islam tidak mengenal yang namanya masa remaja. Islam hanya mengenal yang namanya pemuda atau pemudi, nanti setelahnya dia akan menuju masa dewasa. Masa dewasa, dan ini yang fase-fase ini yang ada di dalam Islam, ya. Kemudian kita setelah tahu fase-fase pendidikan di dalam Islam, kemudian kita akan mengetahui sebenarnya apa itu balik dan apa itu akil, ya, apa itu akil dan balik. Baik. Nah, balik itu teman-teman sejatinya berasal dari kata bahasa Arab. Ya, baligh, ballagha yuballighu. Ballagha yuballighu itu artinya sampai. Maksudnya seseorang, anak kita itu ketika balik dia telah sampai usia pada tahapan syabab, pada tahapan menjadi seorang pemuda, seorang pemudi, ya. Dan pada usia syabab ini, pada usia balik, biasanya seseorang baik anak laki-laki maupun anak perempuan mulai bertanggung jawab terhadap dirinya dan malaikat mulai mencatat setiap amalnya, ya. Itu yang dinamakan dengan balik. Dan nanti ada tanda-tandanya, ya. Seseorang disebut balik itu apa tandanya. Sedangkan akil sendiri, akil balik. Akil itu adalah mampu mengendalikan akalnya. Jadi dia lebih dewasa, dia lebih berpikirnya lebih bukan lagi kekanak-kanakan. Itu yang disebut akil. Nah, seharusnya fitrahnya manusia kalau sudah balik dia harus sudah akil. Dari zaman dulu dari zamannya Rasulullah SAW, anak-anak yang sudah masuk dalam balik itu biasanya mereka sudah akil. Kita tahu Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Thabit itu produk didikannya Rasulullah SAW, yang didik langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau, ya, Zaid bin Thabit ini langsung, ya teman-teman, subhanallah, ini luar biasa magangnya bersama Rasulullah SAW. Anas bin Malik, semua anak-anak ini yang tadinya anak-anak kemudian menuju para pemuda, mereka semua magangnya bersama Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Zaid bin Thabit, bagaimana Anas bin Malik, bagaimana Ibnu Abbas, bagaimana Ibnu Umar. Mereka semua subhanallah ketika balik mereka berakil. Mereka akil dan baliknya itu sama. Beda zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu yang banyak kita temui teman-teman, balik dulu baru akil. Ya, harusnya akil balik itu bareng. Zaman sekarang kita temui banyak anak-anak di usia misalnya usia SD, ya. Usia SD itu sudah mendapatkan haid bagi anak perempuan. Zaman kita dulu, kita tuh dapat haid itu, ya, kalau saya dapat haid SMP, ya. Usia SMP baru dapat haid. Coba lihat, tengok, ya, zaman sekarang. Anak-anak SD, ya, teman saya tuh ada yang anaknya kelas 3, ya. Kelas 3 itu sudah haid. Nah,
mereka berarti baliknya lebih cepat daripada akilnya. Maka jangan heran kalau anak zaman sekarang dia sudah haid, misalnya anak perempuan, tapi kondisinya masih kekanak-kanakan, ya, karena belum akil. Jangan heran kalau anak-anak zaman sekarang sudah balik, ya, tapi dia belum bisa memutuskan keputusan yang harus diputuskan segera misalnya, karena belum akil. Dan banyak terjadi di tempat kita ya, di negara kita Indonesia ini, anak-anak yang akhirnya nanti ketika ada pembulian ya, padahal sudah balik, dia menyerah. Kemudian baru kemarin saya diceritakan seorang ibu di mana putrinya itu sudah balik ya berarti ya, dan pernah terjadi pembulian di sekolahnya, akhirnya mencoba bunuh diri dan kabur dari rumah. Nah, anak-anak yang seperti ini sejatinya mereka itu akilnya belum ada. Dan banyak, bukan hanya kasusnya tuh bukan hanya 1, 2 ya. Subhanallah. Coba teman-teman tengok deh anak-anak yang di usia sekitar belasan tahun ya, 11 itu, la haula wala quwata illa billah. Di Indonesia itu banyak sekali yang mereka itu sudah balik tapi belum akil. Di antara penyebabnya, banyak penyebabnya, banyak. Di antaranya karena dia belum diperkenalkan, belum dipersiapkan menuju balik ya oleh orang tuanya. Dan juga biasanya anak-anak yang demikian ini biasanya dia punya ayah dan ibu, punya ummi dan abi. Tapi ternyata dia kehilangan sosok ayah dan ibu atau ummi dan abi di rumahnya. Kalau salah satu ustadz bilang ya, anak zaman sekarang itu banyak yang yatim. Yatim tuh bukan berarti nggak punya bapak. Bapaknya ada tapi bapaknya nggak hadir di keluarganya, itu yatim. Nah, inilah generasi-generasi sekarang. Abinya abai, ibunya lebay, uminya lebay. Itu anak-anak zaman sekarang. La haula wala quwata illa billah. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ke pendidikan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kembali ke rumah kita masing-masing, karena sejatinya rumah itu adalah tempat belajar yang paling nyaman bagi anak-anak kita. Rumah itu adalah sebagai tempat pondasi untuk memberikan yang terbaik ya, yang terkuat, yang terkokoh dalam diri anak-anak kita. Saya yakin anak-anak yang dari rumahnya itu sudah di backup oleh orang tuanya dengan bagaimana menjadi anak-anak yang baik, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjaga sholat, bagaimana menjaga ibadah puasa Ramadan, bagaimana menjaga hijabnya. Kalau orang tuanya sudah memberikan ini, entah nanti dia menemukan baliknya dimanapun, dia sudah siap. Nah, jadi balik lagi, ya, seharusnya pendidikan sebelum menuju masa akil balik ini adalah di rumah masing-masing. Kepada siapa mereka belajar anak-anak kita? Kepada siapa mereka belajar tentang persiapan akil balik ini? Kepada, kalau anak laki-laki kepada ayahnya. Kalau anak perempuan kepada ibunya. Ya, ini penting banget. Jadi jangan dibalik-balik. Kenapa saya tekankan demikian? Karena yang mengalami haid itu adalah ibu. Jadi anak perempuan belajar sama ibunya. Yang mengalami mimpi basah adalah suami kita, adalah ayahnya. Maka anak-anak juga belajar dari ayahnya. Nah, ini akan lebih matang lagi. Jadi tugas bagi seorang ibu harus bisa menyampaikan ya kepada anak-anak, terutama anak-anak perempuan. Nak, ini loh nak, kamu nanti akan menemui yang namanya masa balik. Masa balik itu misalnya seorang wanita itu akan datang haid, menstruasi. Haid itu warna darahnya seperti ini. Bukan hanya merah, tapi juga coklat, tapi juga kuning ya. Kuning kalau bersambung dengan haid itu namanya darah haid. Kita jelaskan. Dan seorang ibu juga boleh menjelaskan, ini loh nak, cara memakai pembalut ini seperti ini ya. Jelaskan baik-baik. Terjadi, saya diceritakan oleh ibu pengasuhan yang ada di sebuah pondok di Yogyakarta. Mohon maaf sekali ini saya harus bicara ya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ada beberapa kasus di mana anak-anak itu menemui baliknya di pondok pesantren, dan oleh orang tuanya tuh belum diajarkan bagaimana memakai pembalut, bagaimana mencucinya, ya bagaimana membersihkannya. Sampai akhirnya
si pembalut itu mohon maaf masih ada darahnya tuh hanya disumpel-sumpelin gitu loh, nggak dibuang, nggak dicuci ya. Subhanallah, besok nanti kalau Allah bertanya ya, kenapa anak ini demikian? Si anak menjawab, aku belum pernah diajarkan oleh umiku, oleh ibuku, oleh mamaku, oleh mamiku. Apa yang akan menjadi jawaban dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka saya berpesan sekali lagi bagi orang tua yang akan memondokkan anaknya, tolong ajarkan dulu. Ajarkan dulu, ajarkan dulu. Minimal jangan sampai si anak itu memakai pembalutnya terbalik. Ya, itu diajarkan. Ya, nggak usah malu-malu. Ya, daripada nanti anaknya malah bingung. Ya, karena belum pernah diajarkan. Nah, misalnya ya, ibu menjelaskan kepada anak perempuannya, nak, nanti kalau kamu sudah balik, itu nanti akan tumbuh rambut kemaluan. Gitu. Di dalam farjimu itu di samping-sampingnya itu ada tumbuh ya rambut dan itu nggak usah kaget. Ya, ini harus dijelaskan. Jangan sampai anak kita bingung. Kenapa kok ada rambut? Ya. Dan ini harus dijelaskan teman-teman. Kemudian nanti bagi laki-laki seorang ayah yang menjelaskan kepada anak laki-lakinya mengatakan bahwasanya nanti kalau kamu balik maka kamu akan mengeluarkan cairannya begini ya. Itu nanti kamu setelah itu berarti kamu sudah balik. Berarti kamu nanti mandi, itu yang menjelaskan ayahnya, Masya Allah. Dan ini ya teman-teman harus bisa ya, jangan sampai kita minta ke suami kita, tolong ya beb ya, tolong yang ayangku, tolong jelaskan kepada anak kita laki-laki, aduh umi aja deh, ayah malu gitu ya. Loh, jangan sampai seperti itu, nanti siapa yang mau menjelaskan, ya kan? Nah, kalau kemarin ketika mengajarkan kepada anak laki-laki ya, terus ada yang bertanya, ada yang masuk ke bagian panitia, bagaimana kalau misalnya suaminya meninggal gitu ya. Sekarang saya jawab di sini untuk mengajarkan tentang ilmu bagaimana menuju akil balik ini, bagaimana kalau misalnya ibunya itu single parent gitu ya, ndak ada suaminya, sedangkan dia punya anak laki-laki. Ya minta tolong pada kerabat terdekat, misalnya kepada pamannya, pada paman si anak ini, kan laki-laki itu ikhwan. Minta tolong ya, ajarkan anak saya anak laki-laki. Kan kemarin ayahnya misalnya sudah meninggal dunia, tolong diajarkan ya gitu misalnya. Insya Allah ada ya. Dan paman ya misalnya Pak Lik atau Pak D yang bertanggung jawab itu mau mengajarkan. Karena itu kan ponakannya sendiri. Kalau misalnya ndak ada, Pak Liknya ndak ada, Pak D-nya ndak ada, siapa yang kita minta? Lihat gurunya anak-anak yang soleh, yang sikoh. Jangan sampai hanya kita nunjuk guru, oh ya anak kita nih punya guru, punya ustadz, kita tunjuk ustadz, maaf ya, Afan ya, tolong ajarkan anak saya bagaimana balik. Kita lihat dulu, guru kita itu sikoh nggak? Guru kita itu bisa nggak? Guru anak kita itu bisa nggak mengajarkan dengan kata-kata yang dapat dipahami oleh anak kita? Itu kita lihat dulu. Nah kalau misalnya nggak ada deh, gurunya nggak ada yang bisa mengajarkan itu misalnya, maka minta tolong pada suaminya sahabat kita. Ya, sampai ini saya jelaskan solusinya ya. Minta tolong, kita punya sahabat nih. Kalau saudara nggak ada, guru nggak ada, yaudah kita punya sahabat, akhwat, perempuan. Nah minta tolong jangan langsung kepada ikhwannya ya, nggak baik ya. Kita minta tolong ke sahabat kita yang perempuan, boleh nggak saya minta tolong banget. Suami antum jelaskan kepada anak laki-laki saya gitu ya. Boleh deh nanti saya antarkan anak laki-laki saya ke rumah gitu. Itu minta tolong diajarkan. Dan saya yakin tidak ada yang tidak menemui jalan ya. Sudah saya sebutkan secara gamblang. Nah, Masya Allah. Jadi nggak ada lagi ya yang mengatakan bagaimana kalau misalnya suaminya meninggal dunia ya. Semuanya sudah ada tahapannya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pertama kali yang harus dilakukan oleh orang tua tadi adalah memastikan bahwasanya anak-anaknya tahu apa ciri-ciri seseorang itu berada dalam fase balik ya, fase balik. Dan nanti kalau misalnya anak-anak sudah dijelaskan itu, kemudian kita juga menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi anak-anak kita ketika mereka sudah mengalami masa akil balik. Jadi ini juga perlu dijelaskan kepada anak-anak kita, misalnya ya, anak-anak kita nanti akan bertanggung jawab terhadap amalannya. Kita katakan, nanti kalau sudah balik ya, sudah akil balik, berarti kamu tuh harus sudah
lebih mandiri ya, harus sudah lebih mandiri, harus sudah lebih menjaga kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya dicatat ya, semuanya dicatat. Kita pernah dengar kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kata beliau bahwasanya diangkatnya kolam itu, diangkatnya pena ya, tidak akan dicatat sebagai sesuatu apapun ya, kecuali kepada 3 golongan. Apa 3 golongan? Ya, yang pertama adalah orang yang tidak punya akal ya, sampai dia punya akal. Yang kedua adalah anak bayi sampai dia balik ya kan. Kita sudah pernah mendengar hadis itu, dan ini bukan sebuah hal yang baru. Baik, kemudian kita katakan kepada anak-anak, berarti kamu itu sudah harus ini ya nak ya, sudah harus lebih bertanggung jawab terhadap kewajibanmu ya. Dan kita katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu nanti kelak akan meminta kepadamu apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Allah Subhanahu wa taala melihat ya yang berada dalam dadamu, semua dilihat pikiranmu ya. Dan semua akan kamu pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jadi kita katakan bahwasanya ini loh, nanti pertanggungjawabannya tuh berat di hadapan Allah. Jangan kamu sepelekan yang namanya udah akil balik ya, karena nanti kalau kamu sepelekan, bagaimana Umi tidak bisa lagi membantumu karena kamu sudah masuk dalam akil balik ya, sudah masuk, berarti kamu yang akan mengurusi dirimu sendiri. Nah, biasanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oh iya, ini juga perlu dijelaskan ya, saya lupa. Ada ciri-ciri bukan hanya kepada anak-anak yang sudah masuk balik itu, bukan hanya dapat haid saja, bukan hanya ada tumbuh rambut di kemaluan, tapi ada juga biasanya, mohon maaf, untuk perempuan itu payudaranya biasanya mulai tumbuh gitu ya. Dan biasanya di ketiak itu ada rambut. Kemudian juga biasanya perkembangan tumbuh tingginya itu, tumbuh kembangnya itu lebih cepat ya, lebih cepat. Kemudian pinggulnya melebar, yang tadinya keringatnya cuma sedikit jadi berlebih. Kemudian mulailah anak-anak perempuan itu biasanya kalau yang kulitnya itu berminyak biasanya timbul jerawat ya. Ini semua kita katakan ya. Ini baru tanda-tanda fisik. Belum tanda-tanda dalam jiwa mereka. Biasanya juga ada tuh teman-teman. Teman-teman ini aja sering melihat kalau anaknya sudah mulai mau balik itu, lihat kok anakku mulai ini ya, mulai beda ya. Dia kok mulai biasanya senangnya mainnya sama teman-teman gitu. Biasanya main sama saya kok senangnya sama teman-teman. Biasanya nurut, kok sekarang mulai ngeyel gitu ya, bukan ngeyel ya, mulai dia tuh mulai pengen cari, aku tuh yo iso gitu, saya tuh bisa kok, saya bisa menyelesaikan ini, beri kepercayaan ya. Mulai terkadang dia bingung ya, mulai pengen lebih diperhatikan ya. Dan biasanya nih kalau anak-anak mau masuk ke balik itu dia lebih sensitif ya, lebih sensitif. Jadi ibunya, uminya itu harusnya lebih paham, bukan malah marah-marahin anaknya. Kamu tuh gimana toh? Kayak gitu aja kok misalnya. Ya Allah, kayak gitu aja kok, lebay itu namanya misalnya. Padahal dia tuh lagi sensitif ya. Dan ini biasanya perubahan yang ada dalam diri anak-anak yang mau menuju baliknya ya, menuju akil baliknya. Dan subhanallah, biasanya nih anak-anak yang akan menuju masa akil balik itu dia mulai pengen diwongke ki apa ya bahasa Jawanya, diwongke. Dia tuh pengen keberadaannya dia itu pengen diakui. Nah, itu diwongke, kalau bahasa Jawanya diwongke. Ya. Nah, itu sudah kita jelaskan semuanya ya, sudah kita jelaskan. Nanti baru kita jelaskan konsekuensi balik. Nah, ini juga penting. Nah, nanti kalau Ramadan datang, kalau kemarin kamu puasanya masih belum sempurna, sekarang Ramadan datang kamu harus berpuasa ya nak ya, sayangku ya. Kecuali kalau memang kamu dapat haid, maka itu tidak boleh puasa. Kamu juga sudah boleh yang namanya berhaji jika mampu, kemudian zakat, kemudian kamu juga sholat 5 waktunya ditepati ya, tidak seperti kemarin. Kalau kemarin tuh masih bolong-bolong, sekarang sudah mulai teratur ya misalnya. Nah, ini juga perlu kita bicarakan dengan anak-anak kita.
Kalau bisa juga teman-teman, kita itu ketika berbicara dengan anak-anak yang mau menuju masa akil balik tuh, kalau bisa ya berbicaranya tuh dengan berdua dan dalam keadaan santai ya, dalam keadaan memang anak-anak kita tuh dalam keadaan menerima ya. Jadi cari waktu yang tepat, kalau bisa juga boleh dimasukkan ke ini, ke kelas-kelas ya, kelas-kelas pra akil balik ya, kelas-kelas yang mempersiapkan anak-anak akil balik kalau memang diperlukan boleh ya. Mudah-mudahan besok bisa diadakan kembali. Saya pernah mengadakan satu kali dengan anak-anak rentan usia berapa kemarin itu, 8 tahun sampai 12 tahun. Dan itu juga yang pilihan ya anak-anaknya teman-teman, dan dibatasi tidak lebih dari 10 anak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang pernah didapatkan oleh mereka mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan boleh teman-teman juga boleh bikin halakoh ilmu, boleh bikin sebanyak-banyaknya, boleh dibuka misalnya ruang belajar untuk anak-anak akhwat, misalnya teman-teman akhwat perempuan, anak-anak perempuan khusus yang akan usianya sekian sampai sekian ya. Dibatasi aja teman-teman, hanya sampai 5 anak saja. Nah, itu boleh teman-teman ajarkan mereka. Masya Allah, ini menjadi bekal bagi mereka untuk menyongsong masa akil balignya ya. Nah, kemudian kita juga harus memberitahu kepada anak-anak, kalau kamu sudah balik, berarti kamu itu sudah dikatakan sebagai orang yang mukallaf. Kita jelaskan mukallaf itu apa, Umi? Apa Ibu? Anak-anak kita bertanya, kita jelaskan mukallaf itu orang yang diberikan beban taklif ya. Orang yang sudah Allah berikan dan Allah catat ya sebagai beban taklif. Kemudian yang kita ajarkan juga nih teman-teman, perlu nih ya, kepada anak-anak yang mau menuju masa baliknya, ajarkan juga mahramnya mereka. Ya, mahramnya mereka, karena terkadang anak-anak itu kalau tidak kita ajarkan siapa mahram mereka, mereka tidak tahu. Mereka anggap sepupu mereka itu mahram. Mahram itu apa? Mahram itu adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi. Ya. Jadi ini ibunya harus belajar dulu nih. Dan kita katakan mahram itu nak, orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram itu nak, itu adalah orang yang nanti kalau kamu mau safar nih, mau perjalanan jauh, misalnya keluar kota atau keluar negeri, maka mahram ini bisa jadi temanmu, gitu ya. Dan mahram ini nak, boleh melihat kamu, misalnya anak perempuan, ketika kamu buka jilbab di rumah misalnya ya, boleh, karena ini mahram. Dan mahram ini nak, nanti kalau kamu nikah ya, misalnya misalnya ayahnya sudah meninggal, boleh jadi walimu. Nah, ini juga penting kita katakan kepada anak-anak ya. Nanti kita jelaskan mulai dari jalur darah saudaranya, mulai dari jalur bapak, kalau misalnya si anak ini perempuan, dari jalur paman, dari jalur kakek, kita jelaskan semuanya. Ada banyak referensi-referensi di media sosial tentang mahram ya. Termasuk juga kalau anak kita itu punya ibu susuan. Anak saya kan punya ibu susuan yang pertama ya, tapi sekarang kan ibunya di Madinah. Nah, kita jelaskan, kita beritahu. Nah, dulu tuh kamu disusuin sama si fulana bin fulan misalnya ya. Nah, berarti kamu punya ibu susu, dan kamu juga berarti kamu punya mahram dari ibu susuanmu. Siapa saja? Bapak persusuan ya misalnya. Berarti suaminya ibu susuanmu itu mahram bagimu. Saudara laki-laki persusuan ya, keponakan persusuan, paman persusuan tuh ada, dijelaskan ya. Barangkali suatu hari kelak, barangkali anak perempuan kita ternyata, kita kan tidak tahu bagaimana besok ya, bertemu dengan mahram persusuannya ya, entah di mana bertemunya, dan mau menikah misalnya, berarti kan itu enggak boleh ya. Jelaskan dengan baik-baik ya, perkenalkan kalau kami sejak pulang 2010 ya, itu alhamdulillah Allah berikan kesempatan pernah berjumpa lagi anak saya yang sulung itu dengan ibu persusuannya tahun 2015-an, tapi hanya sebentar ya waktu itu, karena cepat-cepat di Madinah itu hanya sebentar, alhamdulillah, tapi sudah ketemu langsung. Kalau dulu kan waktu kami pulang dari Yaman ke Indonesia, anak saya masih kecil, dan ketika umroh kemarin tuh sudah mulai besar, jadi paham, oh ini ibu susuanmu nak gitu ya.
Alhamdulillah sudah pernah bertemu ya. Taib. Nah, terus kita juga jelaskan juga yang namanya mahram itu dari sebab pernikahan. Ini juga penting nih. Wah, belajar lagi ibunya ya. Misalnya mahram dari pernikahan. Mahram itu kan macam-macam ya. Ada mahram dari jalur nasab, ada mahram karena persusuan, ada mahram karena dari jalur pernikahan. Misalnya suami kita. Suami kita kan berarti mahram karena menikah dengan kita, berarti bapaknya ya kan. Kemudian nanti kita juga katakan bahwasanya ini loh mahram juga untukmu kakek. Kakek itu berarti bapak mertua kita. Bapak mertua kita itu juga mahram untukmu. Kakek mertua itu juga mahram untukmu nak gitu ya. Kalau misalnya suami tadi ketika menikah dengan si ibu ini misalnya bawa anak ya. Dan si ibu sudah bergaul dengan suaminya, maka ini juga mahram ya. Kita jelaskan itu semuanya. Dan kita jelaskan juga kepada anak-anak kita siapa yang bukan mahram. Ini tolong dijelaskan ya teman-teman. Terutama masalah sepupu. Kita jelaskan kepada anak-anak kita, anak sepupu tuh bukan mahrammu, bukan. Karena banyak ya anak-anak tuh yang kayaknya tuh udah dekat gitu ya sama sepupunya. Saling pukul-pukulan kalau pas misalnya kumpul. Atau saling kejar-kejaran, saling naik motor bareng. Nah ini bukan mahrammu. Sepupu tuh boleh kamu nikah sama sepupu. Kalau di Arab justru banyak pernikahan itu antara anak paman dengan atau anak bibi. Jadi sama-sama sepupu tuh banyak sekali ya, banyaknya. Baik, kemudian nanti kita juga jelaskan bahwasanya kalau misalnya kakaknya anak kita itu nikah misalnya, berarti kan iparnya kakak ya, iparnya dia, maka itu juga bukan mahram ya. Diingat-ingat ipar itu bukan mahram ya, sehingga kita juga harus tahu. Baik. Nah, kemudian kita juga nih kalau untuk anak-anak perempuan ya, mulai saya lebih banyak membahas anak perempuan karena yang sudah balik di antara anak kami itu perempuan ya. Kita jelaskan tentang hijab kepada anak-anak kita. Apa sih hijab itu dan seperti apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi catat baik-baik, yuk kita mulai belajar dengan anak-anak kita surat An-Nur. Ibu-ibu nanti buka surat An-Nur ayat 31, jelaskan bareng-bareng dengan anak-anaknya ya. Atau surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Di sini nggak cukup waktunya, 5 menit lagi sudah mau selesai ya. An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Nanti ibu-ibu di situ dijelaskan perintah berhijab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jelaskan juga pakaian-pakaian yang menyerupai kaum laki-laki itu seperti apa, dan bagaimana kamu kalau misalnya keluar jangan tidak memakai parfum. Ya, itu juga ya Allah harus dijelaskan. Karena banyak sekarang para wanita yang justru parfumnya itu diselipkan di tasnya. Dan kalau mau keluar langsung semprot sana, semprot sini ya, semprot atas, semprot bawah. Keluar itu Masya Allah baunya semerbak. Dan barang siapa yang dia memakai parfum tercium oleh laki-laki, maka dia tidak akan mencium bau surga. Taib. Dan ini juga perlu nih teman-teman. Oh iya, ya Rabb, ini yang paling penting, Kemarin saya bertemu dengan seorang dokter di Salatiga, itu mewanti-wanti bilang ke saya, kalau ada kesempatan sampaikan ke orang tua untuk memberitahukan kepada anak-anaknya tentang bahayanya yang namanya LGBT ya. Karena atau bahayanya namanya lesbi ya. Karena kata dokter ini faktanya menunjukkan penyakit AIDS zaman sekarang, penyakit HIV zaman sekarang itu diantaranya karena LGBT, karena lesbi ya. Dan ini sudah saya sampaikan ya dok, kalau dokternya ada di sini ya kumpul, sudah saya sampaikan amanahnya. Nah, untuk mengajarkan itu semuanya, apa yang harus kita lakukan ya? Kita kenalkan kepada anak-anak area-area mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Kita ajarkan juga kepada anak-anak ya untuk menjaga tubuhnya ya, karena tubuh itu amanah, dijaga tubuhnya ya. Dan boleh mengatakan tidak ya kalau misalnya ada orang yang menyentuh sesuatu yang tidak diperbolehkan ya, karena tubuh kita itu sangat berharga ya. Dan kita juga katakan kepada anak-anak kita kalau memang anaknya perempuan, maka boleh kok, normal fitrah kamu tuh nanti suka sama laki-laki, boleh ya. Kalau anaknya laki-laki, bagaimana nanti kalau ada suka sama perempuan, boleh nggak Mi? Boleh ya.
Dan memang seperti itu fitrahnya, nak. Yang nggak boleh itu laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Itu nggak boleh. Itu namanya sudah keluar dari jalur fitrah, ya. Itu kita jelaskan. Sehingga anak-anak kita pandai menjaga dirinya, pandai menjaga tubuhnya, ya. Diperkenalkan. Kapan mulai memperkenalkan sentuhan tidak boleh dan sentuhan boleh? Kami kemarin di sekolah kami, anak-anak TK sudah kami kenalkan. Karena yang terjadi ya haula wala quwata illa billah zaman sekarang itu teman-teman ngeri. Karena kalau anak-anak kita tidak disampaikan dia bertemu dengan orang-orang dewasa di luar, dan orang-orang dewasa zaman sekarang itu yang laki-laki itu la haula wala quwata illa billah, ada yang kejadian-kejadian yang di luar dugaan, ya. Kita pernah mendengar ada penjual keliling yang bertemu dengan anak kecil dan memegang sana sini yang tidak diperbolehkan. Nah, itu juga ada ya di era zaman sekarang, ya. Makanya kita kenalkan sedemikian rupa kepada anak-anak kita mana sentuhan yang tidak boleh dan mana sentuhan yang boleh. Nah, ini juga untuk untuk teman-teman yang terutama yang basicnya dokter atau basicnya perawat, boleh nih berbagi tentang kepada anak-anak yang menuju balik tentang ini loh, bagian reproduksi wanita. Saya juga waktu saya buka kelas akil balik, perakil balik untuk anak-anak, bukan saya yang menjelaskan. Saya undang salah seorang dari ahlinya untuk menjelaskan itu kepada anak-anak perempuan. Karena saya bukan di bidangnya, ya, saya panggilkan. Kemudian ada juga waktu itu jadi 2 ya, dokter yang menjelaskan tentang organ reproduksi wanita waktu itu, ya, dan juga psikolog waktu itu pernah saya panggilkan juga. Anak-anak bisa belajar langsung. Nah, inilah biasanya cara belajarnya anak-anak homeschooling itu, panggil ahlinya, kemudian setelah itu menjelaskan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi anak-anak kita, ya. Ajarkan juga tata cara mandi wajib. Nah, ini penting banget nih. Ajarkan tata cara mandi wajib, ya, tata cara mandi wajib kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita harus tahu kalau sudah selesai haidnya apa yang harus dilakukan, Yang harus dilakukan adalah mandi wajib. Mandi wajib seperti apa? Mandi wajib itu seperti ini, nak, jelaskan, ya. Baik, alhamdulillah telah selesai. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.